Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Tahu Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, pada hari Kamis seperti biasa kita sudah mengalami yang namanya pengajaran-pengajaran, dan saya berdoa biar tangan Tuhan yang perkasa menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan pengertian supaya iman kita semakin bertumbuh. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sudah memberikan daya, doa, dan dana bagi kami. Saya tidak mengenal Bapak Ibu satu persatu, tapi biarlah Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Pemurah itu memberikan berkat-Nya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga dipenuhilah Bapak Ibu dengan kelimpahan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Ikut Tuhan tidak pernah bisa cukup. Kita terus mengejar Tuhan, sebab apa yang kita lakukan sekarang berguna bagi kita masa depan. Preparation today, eternity tomorrow. Itu adalah prinsip kita yang kita bisa ikuti dalam ikut Tuhan. Bapak Ibu, selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jogito Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya percaya Bapak Ibu sedang belajar dengan sangat cermat mengenai hari-hari ini. Kita membahas mengenai malaikat. Malaikat sudah dibahas dalam seri terdahulu, sudah ada kompilasinya 2, membahas mengenai seperti apa utusan sorga, bentuknya, penugasannya di mana, dan seperti apa bisa bekerja bagi kepentingan kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hal ini akan menarik Bapak Ibu karena saya akan membahas mengenai malaikat itu dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, kata malaikat atau malak, ada kalau saya tanya malaikat itu seperti apa? Ada yang banyak menjawab bahwa malaikat itu utusan sorga. Dia bekerja bagi kepentingan sorga dan bekerja di muka bumi menjaga tugas-tugas sorga yang ditentukan di setiap bagian yang ada di muka bumi. Nah, malaikat itu bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Kita menyebut malaikat, pada aslinya itu adalah kerubim. Pada aslinya itu adalah serafim. Ada juga utusan-utusan sorga yang kita sering sebut sebagai, tanda kutip, penguasa atau dewa. Jadi penguasa matahari, penguasa laut, penguasa sungai, banyak orang menyebut itu sebagai dewa. Tapi semua itu adalah malak. Seperti tulisannya seperti ini. Nah, kata malaikat utusan sorga diambil dari kata malak. Nah, malak ini bertugas memberitakan kepada orang-orang di muka bumi mengenai penugasan yang Tuhan ingin dilakukan oleh manusia dan oleh sorga terhadap semua kepentingan sorga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, kita tahu bahwa malaikat itu semuanya tidak bersayap, Bapak Ibu. Karena itu ada berbagai macam bentuk dan jenis. Misalnya adalah kerub yang berjalannya lurus ke belakang, kanan atau kiri. Nah, ada juga yang seperti ular, sering cepat sekali, tetapi saya ditanya oleh orang, Pak, apakah ada malaikat yang tidak memakai sayap, tetapi punya tubuh dan punya darah, punya daging dan punya darah? Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Saya jawab hal yang menarik, jawabannya ada.
Nah, siapa itu malaikat yang punya darah dan punya daging? Bapak Ibu, saya melihat dalam sebuah kisah yang ada di PL dan di PB. Kata malak itu ada dalam kisah PL dan PB. Kita buka sebentar dalam kitab PL dulu Bapak Ibu. Hagai yang pertama. Hagai yang pertama ayat 13 mengatakan, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu. Nah, kata utusan Tuhan itu menggunakan bahasa asli adalah malak. Malak, Adonai. Malak, utusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa Hagai jadi malak, Pak? Itu kan Hagai kan manusia, Pak. Ya, Hagai melakukan kegiatan malaikat, angelic, penugasan angelic. Jadi, penugasan yang ditujukan kepada malak Tuhan, utusan Tuhan, untuk disampaikan oleh manusia. Hal yang sama terjadi atas Yohanes. Kita membuka dalam kitab Lukas 7, Bapak Ibu. Kita melihat pada ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulai Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Ini bicara soal Yohanes. Apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu digoyangkan angin kian kemari? Untuk apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di sana raja. Tetapi jadi apa untuk kamu pergi? Melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Ayat 27 penting sekali, tentang dia ada tertulis. Tentang Yohanes ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Firman Tuhan berkata, lihatlah aku menyuruh utusanku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan utusanku, Hagai dan Yohanes dikatakan sebagai malak Adonai. Malak itu adalah malaikat Tuhan. Jadi malaikat itu tidak hanya berbentuk yang Anda tahu yang dari sorgawi, tetapi ada yang berbentuk seperti kita, darah dan daging. Ya, Anda benar. Orang Kristen seharusnya menjadi malak bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Anda mengatakan, Pak, bagaimana? Malak saya nggak ngerti artinya, Pak. Kok saya nggak paham? Bapak Ibu, Anda mengerti kata dalam bahasa Greka tentang kabar baik. Tugas malak, tugas malaikat adalah memberikan kabar yang baik. Nah, kabar baik dalam bahasa Greka ditulis euangel. Euangel. Seperti itu. Oke. Nah, Anda tahu dalam bahasa Inggrisnya evangel. Nah, kata evangel atau evangel ada unsur kata angel di sana. Nah, inilah yang penting untuk kita mengerti bahwa engkau dan saya adalah malak-malak sorgawi. Utusan-utusan sorgawi yang bertugas menyampaikan kabar baik kepada orang di muka bumi dimanapun berada, oleh siapapun, di kapanpun, tentang Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus ingin bahwa kita ini melakukan bagian kita sebagai malak-malak sorgawi. Jadi malaikat tidak hanya berbentuk yang ada di sorga, tetapi ada malaikat yang berbentuk dengan tubuh dan darah. Siapa itu? Kita. Kita adalah orang-orang, memang kita anak Tuhan, Pak. Kita bukan malaikat. Ya, anak Tuhan juga bertugas yang sama seperti malaikat. Dia bertugas memberikan kabar baik, supaya kabar baik dinyatakan kepada seluruh muka bumi. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, saya mengatakan pada Bapak Ibu, ambil tugas malaikat ini. Ambil evangelistik, amanat agung yang Tuhan beritakan untuk Anda beritakan kepada orang di muka bumi ini, karena evangelistik ini adalah hal yang sangat penting sekali. Jika Anda mengambil tugas ini, tugas daripada sorgawi, maka hidup Anda akan berubah menjadi hidup yang angelik. Bapak Ibu, Anda bertugas untuk hidup ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ambil hidup angelik ini, yang Tuhan suruh pada hidup Anda, yang Tuhan tentukan pada hidup Anda, supaya engkau boleh berjalan dalam unsur sorgawi di muka bumi ini. Bapak Ibu, engkau dan saya diminta untuk mengambil unsur, mengambil bagian, mengambil pola untuk menjadi utusan sorgawi. Bapak Ibu bersiap, ambil ini, berangkat untuk pergi menuju Kamat Agung, karena Tuhan berjanji
Baik malaikat yang di bumi, baik yang di sorga, semuanya Tuhan berikan maksud untuk memberikan karya Tuhan, dan terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini saya berdoa Anda bersiap mengambil tugas amanat agung untuk Anda kabarkan di muka bumi mulai dari hari ini. Shalom.